الفاتحة. الفاتحة. Mari sampai tertib ya. Sekarang sunanul wudu. Gimana? Sunanul wudu sekarang? Iya, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara jelas? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa sunanuhu. Adapun kesunahan-kesunahan dalam wudu, asiwaku ardon adalah memakai siwak dengan melintang, bikuli khasinin dengan setiap perkara yang kasar, la asbu'ihi tidak sah memakai jari-jarinya, fil asahi di dalam pendapat ashab yang diunggulkan. Sebentar ya, sebentar. Jadi memakai siwak itu, ketika memakai siwak itu ardon itu maksudnya melintang begini. Jadi bukan begini, tapi begini. Begini. Kecuali pemakaian ada di lidah. Kalau pemakaian ada di lidah, maka memakainya lurus ke depan. Jadi siwakan itu disunahkan pada gigi, juga disunahkan pada lidah. Karena termasuk yang membuat bau mulut itu diantaranya adalah lidah yang kotor, ada jamur-jamur putih itu. Jadi memakai siwak dengan cara melintang, kecuali pada lidah maka lurus ke depan. Jadi begini. Kemudian siwak ini kalau sudah dipakai ujung sini maka jangan dipakai ujungnya lagi. Jadi yang dipakai salah satu saja. Kemudian apa yang bisa digunakan siwakan? Bikulli khosinin. Segala sesuatu yang apa itu kasar.
bisa menghilangkan kotoran pada gigi, maka itu bisa digunakan untuk siwak. Tidak harus kayu arok, walaupun yang paling utama adalah memakai kayu arok, ini akar arok ini, tetapi siwakan itu tidak harus pakai kayu arok. Ada riwayat juga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau siwakan pakai pelepah kurma. Makanya kalau tidak ada arok, pakai kayu yang wangi. Seandainya siwakan pakai sapu tangan yang kasar juga boleh. Jadi siwakan pakai sapu tangannya, siwakan pakai ujung selendangnya, siwakan pakai ujung serbannya, itu pakai kain yang kasar itu juga boleh. La asbu'ihi, tidak boleh siwakan memakai jari-jarinya, walaupun itu jari-jarinya kasar. Jadi ada orang tuh jari-jarinya kasar, kita sering kan bangun tidur ketika berkumur maka pakai jari-jari. Maka itu walaupun jari-jari yang kasar itu bisa juga untuk membersihkan gigi, kita tidak mendapatkan kesunahan siwakan. Jadi orang yang jari-jarinya kasar, dia siwakan pakai ujung jari-jarinya, maka itu tidak mendapatkan kesunahan siwakan fil asahi menurut pendapat ashab yang diunggulkan. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan dapat kesunahan dengan syarat jari-jarinya itu kasar, jadi bisa menghilangkan kotoran begitu. Wa yusanu li sholati wa taghayyuril fami. Jadi siwakan ini perkara penting, disunahkan setiap sholat, juga disunahkan setiap wudhu. Ini ada dua riwayat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli sholatin. Dalam satu riwayat, la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'in. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan kepada mereka memakai siwak setiap sholat. Satu riwayat setiap wudhu. Maka itu menunjukkan bahwasanya memakai siwak ini satu perkara yang sunnah muakkadah. Di mana dalam riwayat yang lain bahwa 2 rakaat memakai siwak lebih besar pahalanya daripada 70 rakaat tanpa siwak. Dan disunahkan sholat setiap sholat. Jadi sholat itu setiap sholat. Kalau kita sholat sunnah 3 kali salam, berarti siwakannya 3 kali. Allah. Kalau kita sholat taraweh 10 kali salam, berarti sunnah siwakannya ya 10 kali. Wa taghayyuril fami. Dan disunahkan siwakan ketika bau mulut berubah, maksudnya mulutnya mulai ada bau yang tidak sedap. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi beliau menganjurkan ini siwakan terutama ketika bau mulut sudah tidak sedap, menganjurkan kepada para sahabat. Wala yukrahu illa lis-shaimi ba'da zawali. Dan tidak dimakruhkan siwakan kecuali bagi orang puasa selepas matahari condong ke barat, yaitu selepas masuk waktu zuhur. Jadi ada keadaan-keadaan tertentu dianjurkan siwakan. Yang pertama ketika sholat. Ini maksudnya dianjurkan lebih daripada yang lain. Yaitu ketika sholat. Yang kedua ketika bau mulut sudah mulai tidak sedap. Yang ketiga bangun tidur, terutama waktu tahajud. Karena ada satu riwayat, barang siapa bangun tahajud, sholat, membaca Quran, kalau dia tadi memakai siwak, maka malaikat mendekatkan mulut dia ke mulutnya orang yang membaca Quran dalam sholat tadi. Tetapi kalau dia tidak siwakan,
maka malaikat mendengarkan bacaan Quran dia dari kejauhan. Jadi maka di situ ketika tasahur, bangun tidur, coba dimatikan. Kambing nambal gaya nih. Ini Samosir sama Samosir. Coba dimatikan, yang mau lagi masuk dimatikan. Ghazali. Dimatikan, jangan dinyalakan lagi. Munir. Tuh, dinyalakan lagi. Siapa lagi nih yang masih dinyalakan itu? Jadi siwakan ini perkara yang sangat-sangat penting di dalam agama. Sampai kalau ada orang itu sulit nazar, sulit proses sakaratul mautnya, maka disuruh memakai siwak. Jadi ketika orang itu terkadang nazar, proses meninggal dunia 1 hari, 2 hari, kesulitan, maka ini diantara memudahkan proses nazar itu dipakaikan siwak. Ini juga ada hadisnya, ada hadisnya juga ini. Kemudian kenapa ini siwakan makruh bagi orang yang berpuasa selepas zawal? Karena ada satu hadis, la khalufu famis shaimi ahabbu atyabu indallah min rihil misk. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa lebih disukai Allah, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Jadi dipahami oleh para ulama, bau mulut sebab kosongnya perut, bau mulut yang timbul dari lambung sebab kosongnya perut, itu biasanya selepas pertengahan hari, selepas siang hari. Jadi itu yang dikatakan khuluf. Jadi bukan bau mulut disebabkan karena bangun tidur, bukan bau mulut disebabkan karena makan makanan yang berbau kayak jengkol atau apa, bukan. Tapi ini bau mulut disebabkan karena perut yang kosong, lambung yang kosong, akhirnya membawa uap sampai ke dalam mulut. Nah, itulah khuluf. Nah, itu timbul biasanya ketika siang hari. Maka di saat itulah orang yang berpuasa makruh memakai siwak. Karena apa? Dengan memakai siwak berarti dia menghilangkan bau mulut yang disebabkan karena puasa, yang mana bau mulut itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasmiyatu awalahu. Disunahkan membaca bismillah di awalnya wudu. Fa'in taraka, kalau dia meninggalkan, tapi asnahi, maka di tengah-tengah wudu, yaitu bismillah awalahu wa akhirahu. Di dalam Talik Fatwa Nawawi saya sampaikan kemarin bahwa orang yang berwudu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah bersihkan, Allah sucikan zahir dan batinnya. Tetapi kalau dia wudu tidak membaca basmalah, maka yang suci adalah jasadnya saja. Jadi ini membaca bismillah. Wa ghuslu kaffaihi, kemudian mencuci kedua telapak tangannya. Fa illam yatayaqqan turahuma, kalau dia tidak meyakini sucinya kafain, kuriya ghamsuma fil ina qabla ghuslihima,
maka makruh memasukkan kedua telapak tangan di dalam wadah air sebelum mencuci di luar. Jadi ini penjelasannya sudah saya jelaskan di video yang ada di channel itu. Jadi ketika orang itu wudu pakai air yang tidak ada dua kolah, maka kalau dia meyakini tangannya suci, maka boleh langsung dimasukkan. Tetapi kalau dia tidak meyakini tangannya itu suci, maka dicuci dulu di luar wadah. Jadi dicuci dengan disiramkan begini di luar wadah. Kemudian terus melanjutkan sunnah-sunnah wudhu. Jadi kesunahan wudhu pertama kali itu adalah memakai siwak. Kemudian terus mencuci tangan. Di saat mencuci tangan itu, maka kita niat mengerjakan kesunahan wudhu. Kemudian lidah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Wal madmadatu, kemudian berkumur, wal istinsyaku, dan menghisap air ke dalam hidung. Wal adharu, tawi cara yang paling diunggulkan, pendapat Imam Syafi'i yang paling diunggulkan, iku anna faslahuma, saat teman yang memisah antara madmadah istinsyak, iku afdalul utama. Tumalasahu, kemudian pendapat asab yang diunggulkan, iku yatamat madu, berkumur bigurfatin, dengan sekali pengambilan air, salasan 3 kali. Sumayastangsiku biukhra salasan, kemudian dia menghisap air ke hidung dengan pengambilan air yang lain 3 kali. Wa yubaligu, dan menyampaikan sampai ke dalam, bima di dalam, jadi yubaligu mubalaghah, menyampaikan air sampai ke pangkal tenggorokan, sampai ke pangkal hidung. Bima di dalam berkumur dan istinsyak, sapa ghairu shaimi, selain orang yang berpuasa, jadi orang yang tidak berpuasa. Ini terjadi ikhtilaf antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Perhatikan. Jadi menurut Imam Rafi'i, tata cara madmadah dan istinsyak yang paling utama yaitu apa? 2 kali pengambilan air. 2 kali pengambilan air. Jadi sekali pengambilan, madmadah 3 kali. Nah, madmadah 3 kali. Terus mengambil air lagi, istinsyak sampai 3 kali. Ini cara yang ditarjih baik dari pendapat Imam Syafi'i, yaitu faslahuma, dan juga pendapat ashabus Syafi'i tsumal as-sahhu. Terus ternyata Imam Nawawi tidak sependapat. Cara yang paling unggul yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, maksudnya pendapat yang disampaikan Imam Syafi'i, qultu al-adaru tafdilul jam'i bi salati ghurafin. Jadi lebih mengutamakan mengumpulkan madmadah dan istinsyak dengan 3 kali pengambilan air. Ya tamat madu, yang dia berkumur, mingkulin, dari setiap pengambilan air, tumayastangsiku, kemudian dia menghisap air ke dalam hidung. Wallahu a'lam. Jadi kalau terjadi ikhtilaf antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka yang dipakai pendapat Imam Nawawi. Jadi menurut Imam Nawawi, ini riwayat atau pendapat Imam Syafi'i dan juga ashabus Syafi'i, itu yang paling afdal adalah 3 kali pengambilan air. Jadi mengambil air 3 kali, dan setiap pengambilan dibuat madmadah sekali, sisanya untuk istinsyak. Udah dibuang. Ambil lagi madmadah, sisanya untuk istinsyak. Ambil lagi ketiga. Nah, cara seperti ini lebih kuat dan lebih utama daripada cara yang ditarjih oleh Imam Rafi'i. Nah, kemudian cara ketiga, yaitu dengan 6 kali pengambilan air. Setiap pengambilan madmadah, pengambilan lagi madmadah. Jadi pengambilan 3 kali madmadah dan pengambilan 3 kali istinsyak. Ini cara yang marjuh. Nah, cara yang marjuh walaupun boleh.
Wallahu a'lam. Wa taslisul ghasli wal mashi, mengulangi membasuh dan mengusap 3 kali. Wa yakhudhu syaqu bil yakin, orang yang ragu-ragu bilangannya maka mengambil bilangan yang diyakini. Jadi perhatikan, di dalam mazhab Syafi'i maka ini semua basuhan, semua usapan itu 3 kali. Basuh tangan 3 kali, berkumur 3 kali, istinsyak 3 kali, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, ngusap kepala juga 3 kali. Ini ada riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, walaupun di Sahih Muslim itu yang paling masyhur itu mengusap kepala 3 kali. Tapi mazhab Syafi'i itu tetap mengusap kepala 3 kali berdasarkan riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan juga hadis umum bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wudunya 3 kali 3 kali, mengusap telinga 3 kali. Jadi mengusap telinga itu 3 kali dengan bima'in jadid, ya, 3 kali. Nah, jadi begini, kemudian begini, jadi 3 kali. Wa masukuli rasi, dan mengusap seluruh kepalanya, karena khurujan min madhabi Imam Malik radhiyallahu anhu yang mewajibkan isti'ad. Tsumma udunaihi, kemudian kedua telinganya. Fa'in asura, kalau sulit, abaraful aimamati kammala bil masih alaiha. Kalau sulit baginya mengangkat sorbannya, maka dia sempurnakan mengusap kepala dengan mengusap di atas sorban. Jadi ini sering saya ingatkan, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tata cara mengusap kepala dalam wudhunya, fi jami'i ahwalihi, fil hadar, fis safar, fi halatil amni awil khawfi. Ini tidak berbeda. Beliau dalam mengusap kepala kalau nggak dilepas begini, nah, dipelipis begini, dipertemukan, nah gini. Ini terus ke depan. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau pakai sorban atau kopiah disingkap, syukran nasiyah begini, dan kemudian diusap itu di nasiyahnya, disempurnakan di atas sorban atau di atas pecinya. Maka disitulah Imam Malik radhiyallahu anhu mengambil pendapat istimbat bahwa isti'abu roksi itu wajib. Nah caranya, salah satu dari 2 tadi, kalau dilepas ya diusap semua, kalau nggak dilepas maka diusap ubun-ubunnya, kemudian disempurnakan di atas sorban atau kolam suahnya. Terus Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengatakan, karena yang di aqallu riwayat, maksudnya riwayat minimal dalam tata cara mengusap kepala itu adalah qadrun nasiyah. Maka ini ada 2 riwayat dalam mazhab Hanafi, yaitu apa? Seukuran nasiyah, ubun-ubun saja itu minimal. Yang kedua, 1/4 kepala. Ada 2 riwayat. Karena itulah minimal yang diusap oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mazhab Syafi'i, ya sya'ratun wahidah sudah cukup, atau separuh helai rambut juga sudah cukup. Yang penting rambut itu di dalam bulatnya kepala ini, tidak keluar. Bain asura raful imamah kamala bil masih alaiha. Jadi karena masalah mengusap kepala ini khilafiyat itu begitu kuat, maka kita sebagai mazhab Syafi'i jangan sampai mengusap kepala minimal kurang dari seukuran ubun-ubun. Tuh, usahakan seperti itu. Wa takhlilul layyati al-katsadi, dan menyela-nyelai jenggot yang tebal, wa asabi'ihi, dan jari-jarinya. Jadi kalau jenggot tipis ya dibasuh ini rambut dan kulitnya. Kalau tebal ya maka di situ hanya wajib dibasuh bagian luarnya saja. Maka sunnah disela-selai. Kemudian tangan. Jadi cara nyelai tangan itu begini juga boleh, tapi yang afdal begini.
Jadi cara membasuh tangan, kemudian takhlilul asabi' kalau tangan dari atas. Begini. Nah, caranya seperti ini. Kalau kaki dari bawah, wa taqdimul yumna dan mendahulukan anggota kanan. Dan ini perlu diketahui, al-yumna yang dimaksud adalah tangan dan kaki bagi orang yang sempurna. Maksudnya bagi orang yang tidak cacat tangannya. Tangannya lengkap. Bagi orang yang tangannya lengkap, maka yang dimaksud taqdimul yumna 'alal yusra hanya tangan dan kaki. Jadi basuh muka bareng kanan kiri. Ngusap telinga bareng kanan kiri, ngusap kepala bareng kanan kiri. Nah. Ketika ngusap masuk telapak tangan juga begitu bareng. Bareng, basuh telapak tangan bareng kanan kiri. Jadi yang disunahkan taqdimul yumna 'alal yusra hanya ketika membasuh tangan dan membasuh kaki. Maka ini sunnah. Kecuali kalau orang tangannya cuma satu. Tangannya cuma satu, udah. Nih. Satu dok. Maka ketika basuh muka kan nggak bisa bareng itu. Nah. Jadi namanya aqta' dalam bahasa Arab. Aqta' orang yang tangannya buntung satu. Maka basuh muka nggak bisa bareng. Akhirnya apa? Dalukan kanan dulu. Baru kiri. Basuh kepala juga begitu. Dalukan kanan dulu. Nah. Kemudian baru kiri. Nah. Basuh telinga, kanan dulu, baru kiri. Jadi, ini bagi orang yang aqta' tangannya cuma satu, maka mendahulukan kanan baru kiri, fi kulli a'dha'il wudu. Dalam seluruh anggota wudu. Wa italatu ghurratihi wa tajilihi. Meluaskan basuhan muka dan basuhan tangan dan kaki. Jadi, itolatul ghurrah wa tahjil. Maksudnya gimana? Antara hikmah wudhu itu nanti orang yang wudhu ini akan bersinar di hari kiamat itu muka, tangan, dan kakinya. Maka oleh baginda Nabi SAW diperintahkan kita untuk ayuti lagurrotahu falyaf'al. Faman istata'a minkum ayyuti lagurratahu falyaf'al. Jadi basuh muka itu disampaikan ke kepala. Jadi ketika basuh muka, sampaikan ke kepala sini, sampaikan ke telinga, sampaikan ke leher lah. Ini namanya itolatul ghurrah. Lah, itolatul tahjil itu tangan itu sebetulnya cukup sampai ke siku-siku, sampaikan ke sampai ke lengan atas, sampai ke lengan atas. Begitu pula basuh kaki sampai mendekati itu dengkul, lutut, sehingga nanti pancaran sinar tangan kita semakin ke atas, kaki juga seperti itu. Itolatul ghurrah wa tahjil. Al-mu'alatu terus menerus. Wa ujaba wajib bagi mu'ala apal qadimu kal qadim. Jadi seandainya kita wudu, basuh mukanya di pondok pusat, kemudian terus basuh tangannya di Masjid Al-Huda, ngusap kepalanya di Pondok Utara, lah kemudian terus basuh kakinya di Jungkil. Nah, itu saja. Umpamanya ada orang seperti itu. Ada orang wudhu, antara basuh muka, basuh kaki, jaraknya 1 jam, 2 jam, ya saja, nggak ada masalah. Tapi ini makruh. Maka mu'alah itu diwajibkan oleh qaul qadim wa tarkul isti'anati, meninggalkan untuk minta tolong di dalam wudu. Wan nafti dan mengipat-ngipatkan. Jadi kita tangannya ada air dikipat-kipatkan, akhirnya muncrat-muncrat. Lah, ini kayak istilah tabarri. Kita ini mau lepas daripada barokah air wudu. Jadi isti'anah itu maksudnya apa? Kita wudu, kemudian minta tolong orang untuk menuangkan air. Saya mau wudu, tolong dipancurkan. Itu makruh. Jadi makruh. Tarkul isti'anah. Kalau isti'anah itu minta tolong ambilkan air, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tolong ambilkan air, nggak apa-apa. Tapi tolong tuangkan air
supaya air ini kayak pancuran begitu, itu makruh. Jadi wudhunya nggak usah pakai seperti itu, langsung kita wudhu dengan air yang ada di baskom atau di mangkok, ya seperti yang kita praktekkan itu. Jadi jangan dikipat-kipatkan. Juga wakata tadsifil asohi. Yang makruh memakai handuk itu adalah di dalam mandi. Baginda Nabi SAW usai mandi dikasih kayak semisal handuk oleh istrinya, beliau tidak mau. Jadi ini yang danas. Nah kemudian dikiaskan yaitu wudhu. Maka selesai wudhu jangan diadui, dibiarkan. Karena ini air adalah air ibadah. Jadi jangan dihilangkan asarul ibadah. Wa yaqulu ba'dahu, dan berdoa selepas wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini perhatikan, jadi doa yang ada 3 baris ini sebetulnya ada 3 riwayat yang berbeda dan memiliki fadilah-fadilah yang berbeda. Yang pertama, ini doa syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah fadilahnya apa? Barang siapa selesai wudhu baca doa ini, maka dibukakan oleh Allah untuknya 8 pintu surga. Yang dia dipersilakan masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Jadi maksudnya, kalau kita ngajari wudhu kepada seseorang, itu kalau tidak hafal semua doa-doa badal wudhu, minimal syahadat ini aja sudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini saja sudah dibaca. Maka kalau diterima Allah nanti dia punya derajat dipanggil oleh semua pintu surga. Ini kata para ulama, kalau doa dia ini diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, maka menjadikan dia orang yang ahli taat dan jauh dari maksiat, gitu loh. Jadi ini kalau doa ini dikabulkan oleh Allah, syahadat dia diterima oleh Allah, maka akan menjadikan dia orang yang ahli taat, jauh dari maksiat, sehingga meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebagai kemuliaan anugerah Allah kepada dia, dipersilahkan memasuki semua pintu surga. Maka ini amalan yang sederhana begini diperhatikan. Karena hati kita ini yang memegang Allah SWT. Hati ini bisa berubah-ubah gitu loh. Hati ini bisa berubah-ubah. Maka berbahagialah orang yang hatinya dicintakan untuk mentaati Allah dan hatinya dibencikan dengan maksiat kepada Allah. Ini satu anugerah Allah. Gitu. Makanya ini doa ini penting, jangan sampai ditinggalkan. Ini doa kalau diterima Allah menjadikan hati kita ini cinta dengan taat, benci dengan maksiat, sehingga akhirnya layak dipanggil oleh semua 8 pintu surga. Kemudian yang kedua, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini juga ada fadilahnya, ada fadilah sendiri. Kemudian yang terakhir, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka akan distempel itu, dikasih stempel. Dia dapat stempel, itu dicap wudhunya itu, kemudian tidak akan dibatalkan sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya ada harapan kita untuk meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ya begitu diantaranya. Qala Imam Nawawi wa hadabtu du'a al-adha
Aku membuang doa-doa yang dibaca ketika membasuh anggota wudhu. Itulah aslalau, karena tidak ada sumber dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam kitab Muharrar, Imam Rafi'i radhiyallahu an rahmatullah alaih itu menyebutkan doa-doa yang dibaca setiap membasuh anggota wudhu. Jadi apa itu namanya? Ada doa ketika berkumur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrik. Kemudian ketika istinsyak, doa Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, tebarkan kepada kami baunya surga, maksudnya arihni, ya Allah, maksudnya sampaikan ke hidung kami baunya surga. Ketika basuh muka, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah cemerlangkanlah, jadikan wajah kami bersinar, putihkanlah wajah kami. Yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh. Ketika basuh tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ketika basuh tangan kiri, Allahumma la tutini kitabi bishimali wala min warai dhahri. Kemudian ketika mengusap kepala, Allahumma harim syahri wa basyari 'alan nar. Kemudian ketika mengusap telinga, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Kemudian basuh kaki, Allahumma tsabit qadami 'ala sirat yawma tazillu bihil aqdam. Ini sebetulnya doa-doa itu maksur dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan untuk wudu lah gitu loh. Itu doa-doa itu maksur dari Nabi sebagian. Jadi cuma diajarkan secara umum doa itu bukan untuk wudu. Nah, kemudian ulama-ulama salaf mutaqaddimin menjadikan doa-doa itu maksudnya supaya dalam wudu ini ingat akhirat, dalam wudu ini tawajuh, konsentrasi, sudah mulai ingat akhirat, sehingga nanti ketika sholat tambah tawajuh ke akhirat. Maka para ulama itu berdoa sesuai munasabahnya. Jadi doa-doa yang sesuai dalam kondisinya. Karena ini apa itu namanya, basuh tangan, ya Allah lindungilah kedua tanganku ini dari maksiat. Gitu. Ya Allah berkailah kedua tangan saya ini. Berkumur, ya Allah tolonglah aku untuk bisa mengingatimu dan mensyukuri nikmatmu. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Nah, jadi ketika ini mengusap hidung, mengusap muka, semua itu ingat akhirat. Ya Allah, di akhirat nanti ada orang tuh mukanya putih, ada orang tuh mukanya hitam. Maka di sini, ya Allah putihkanlah wajahku di saat itu. Ya Allah, di hari hisab nanti ada orang menerima kitab dengan tangan kanannya, ada orang menerima kitab dari tangan kirinya dan belakang punggungnya. Nah, ya Allah berikan kitab dengan tangan kanan saya, jangan dari tangan kiri saya, jangan dari belakang punggung saya. Ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang ketika mendengar kebaikan selalu mengikutinya. Nah, ya Allah haramkan rambut saya, kulit saya. Ya Allah di akhirat nanti banyak manusia-manusia yang ketika melewati sirat mereka terpeleset masuk ke neraka. Ya Allah di saat itu tetapkanlah, kokohkanlah kedua telapak kaki saya sehingga sampai berjalan terus melewati sirat sampai ke surga. Jadi ini sebetulnya amalan ulama salaf tidak dilarang gitu loh, tapi jangan dinisbatkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan ulama salaf, amalan ulama mutaqaddimin. Tadi saya katakan supaya wudhunya itu bisa tawajuh, sudah mengingat akhirat, sehingga ketika sholat betul-betul konsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak wudhu sudah ingat akhirat. Tetapi jangan dinisbatkan bahwa doa wudhu ini diajarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya dikatakan doa-doa yang disunahkan ketika wudhu, bukan. Ini doa umum.
doa umum, kapan saja boleh dibaca. Maka termasuk wudhu, boleh dibaca. Jadi seperti itu kita menyikapi. Itulah aslalahu fi kutubil hadis. You know? Walaupun ini tidak ada sumber dalam kitab-kitab hadis, tetapi ini amalan orang salaf, amalan orang soleh. Dan tidak dilarang. Bahkan lil wasail hukmul maqasid. Kalau dengan cara ini kita ini hatinya lebih konsentrasi, lebih khusyuk, di saat wudhunya, di saat menunggu sholat, di saat ketika sholat, jelas lil wasail hukmul maqasid, karena ini membantu perkara, membantu kekhusyuan dalam sholat, membantu kekhusyuan dalam wudhu, maka menjadi perkara yang dianjurkan min tilkal haitsiyah, maksudnya dari sudut pandang tersebut. Jam berapa ini? Sekarang babu masil khufi, mengusap sepatu. Ya juzu, boleh. Jadi mengusap sepatu ini hal yang diperbolehkan, bukan dianjurkan. Mengusap sepatu ini ada hajat, tidak ada hajat, boleh. Boleh. Di dalam rumah, bepergian, gitu. Maka boleh orang memakai sepatu, entah karena kedinginan, tidak kedinginan. Boleh memakai sepatu dengan cara-cara yang nanti disebutkan. Kemudian ketika wudhu tidak perlu dilepas. Cuma biasanya ini yang mengerjakan ini adalah itu para tentara, mau jihad, mau perang, orang kedinginan. Nah, ini aturan tentara itu kalau sudah siaga satu, ini siaga satu, tidak boleh mencopot sepatu. Makanya ketika sholat yuk pakai sepatu, nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Yang penting ngerti aturannya, ngerti tata caranya, ngerti syarat-syaratnya. Ya juzu dibolehkan fil wudu lil mukimi. Di dalam wudu bagi orang yang tinggal di rumah, apa mengusap sepatu yaman walilatan sehari semalam atau 24 jam. Walil musafiri, dan mengusap sepatu bagi orang yang dalam perjalanan salasatan bilayaliha selama 3 hari 3 malam atau 72 jam. Minal hadasi badal lubsin. Kapan boleh mengusap sepatu? Yaitu dari hadas. Minal hadasi, sebab hadas, badal lubsin, waktunya selepas memakai sepatu. Jadi ketika orang itu sudah memakai sepatu, kemudian dia hadas, maka di saat wudhu dia tidak wajib melepas sepatunya. Boleh diusap bagian atasnya. Udah. Maka kata Imam Ali radhiyallahu anhu, di antara di antara bukti bahwa syariat ini betul-betul perintah Allah, syariat ini bukan akal-akalan buatan manusia, yaitu syariat mengusap sepatu. Sepatu itu yang kotor bagian bawah, tetapi yang diusap bagian atas. Jadi sepatu itu yang kotor bagian bawah, yang diusap bagian atas, itu yang wajib. Maka ini menunjukkan bahwa ibadah syariat ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bain masaka hadaron, kalau dia mengusap di rumah, tsumma safara, di kampungnya maksudnya, kemudian dia safar, atau sebaliknya, lam yastawfi mudada safarin, maka dia tidak boleh menyempurnakan masa mengusap di safar, yaitu 3 hari 3 malam. Jadi perhatikan ya, ini ada tiga kondisi. Ada kalanya orang itu selama 24 jam di kampungnya, hadar. Ada kalanya orang itu 3 hari 3 malam dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga, ada kalanya orang itu
selama 3 hari 3 malam itu, ya di hadar, ya di safar. Ada safarnya, ada hadarnya. Maka ini poin pertama, ketika kita sudah memakai sepatu, selepas kamalut taharah, kemudian hadas, maka kita ketika ingin ketika wudhu, tidak perlu melepas sepatu, cukup diusap bagian atasnya. Nah ini, kalau kondisi yang pertama orang di kampungnya, dia boleh seperti itu sampai 24 jam. Yang kedua, orang di safar terus. Dia pakai sepatu, kemudian selepas itu hadas, terus wudhu. Nah ini mulai hadas sampai 72 jam. Maka selama 72 jam, boleh wudhunya hanya dengan mengusap sepatunya saja. Sampai 3 hari 3 malam. Nah yang ketiga, orang yang ada unsur hadar, ada unsur safar. Ini, entah hadar dulu baru safar, atau safar dulu baru hadar. Contoh, jadi dia sudah punya sepatu, perhatikan. Fa'in masaha. Ini masaha badal hadas. Jadi sekarang saya di Temboro, mamanya begitu. Saya di Temboro atau di Winong ini. Saya di Winong lah, gitu. Saya sudah memakai sepatu, kemudian saya hadas di Winong. Terus selepas hadas, saya wudhu di Winong. Jadi saya hadas di kampung saya, kemudian wudhu juga di Winong. Dengan cara mengusap sepatu. Mungkin saya di sini selepas mengusap sepatu itu 2-3 jam. Mamanya saya itu mengusap sepatu di waktu zuhur. Kemudian asar saya baru safar. Berarti ini saya telah mengusap sepatu fil hadar, kemudian baru safar. Maka ini saya hanya boleh mengusap sepatu selama 24 jam. Tidak boleh 3 hari 3 malam. Atau sebaliknya, saya di safar. Saya memakai sepatu di safar, kemudian hadas, wudhu di safar, terus pulang masuk kampung saya. Maka ini kalau belum sampai 24 jam, nanti hanya disempurnakan 24 jam. Kalau sudah ada 24 jam, kemudian sampai kampung, jadi sudah 2 hari 2 malam begitu, sampai kampung mau wudhu harus dilepas. Harus dilepas karena sudah melebihi 24 jam. Itu yang dimaksud lam yastaufi muddata safar. Kemudian satu poin penting yang harus dipahami, hitungan 24 jam lil hadir dan 72 jam lil musafir itu dimulai dari mana? Gitu. Jadi dimulai dari mana? Dimulai dari hadas. Dimulai dari hadas. Lah hadas itu ada yang mengatakan ibtida'ul hadas, ada yang mengatakan inqidha'ul hadas. Dimulai dari selesainya hadas. Contohnya begini. Ini sekarang jam 9 malam. Jam 9 malam saya hadas. Kemudian jam 9 malam ini, jadi dari tadi dari jam 8 saya hadas. Jam 9 saya baru wudhu kemudian pakai sepatu. Jam 9 malam saya wudhu pakai sepatu. Wes. Nah, saya wudhu pakai sepatu. Nah, kemudian terus umpamanya jam 12. Jam 12 saya itu qada'ul hajat. Maka ngitungnya 24 jam atau 72 jam, hitung sejak saya selesai qada'ul hajat. Nah, begitu. Jam 9 saya pakai sepatu, wudhu pakai sepatu. Kemudian terus jam 11 saya tidur. Belum hadas. Jadi jam 9 sampai jam 11 saya itu belum hadas. Tahu-tahu jam 11 tidur. Bangun jam 2.
maka ngitungnya 24 jam atau 72 jam min inqidha'il hadas, yaitu dari jam 2 malam. Bukan dihitung dari jam 11 saya mulai tidur, tapi dihitung dari jam 2 ketika saya bangun dari tidur. Itulah penghitungan 72 jam atau 24 jam. Jadi min inqidha'il hadas ba'da lubsil khauf. Dihitung dari selesainya hadas, akhirnya hadas yang terjadi selepas memakai sepatu. Jadi itu cara ngitung 24 jam atau 72 jam. Sekarang contoh begini. Mamanya di pagi hari, saya di rumah, musim dingin mamanya itu, saya pakai sepatu. Saya wudhu jam berapa itu? 11 siang, terus pakai sepatu. Kemudian jam 12 siang, saya hadas, keluar angin, atau sentuhan dengan istri. Nah, jam 12. Maka jam 12 itulah masa 24 jam saya boleh untuk mengusap sepatu ketika wudhu. Nah, kemudian esok hari di masjid saya itu biasanya iqomah itu jam 12 kurang 5 menit. Nah, mamanya begitu. Iqomah. Kan repot ini. Dari kemarin itu sepatu saya pakai sejak jam 11 siang. Nah, sekarang mau sholat duhur. Ini seumpama iqomah jam 11 siang. Dan itu mulai sholat jam 11 lebih iqomah jam 11 siang. Iqomah jam 12 kurang 5 menit. Nah, keliru. Jam 12 kurang 5 menit itu iqomah. Nah, kemudian 1 menit kan persiapan terus sholat duhur. Seumpama saya bisa menyelesaikan sholat duhur sebelum jam 12, maka sholat duhur saya sah. Karena saya sholat duhur sebelum melewati inqidha'ul muddah. Inqidha'ul muddah. Masih boleh. Tetapi kok ternyata ini sholat duhur saya itu jam 12, di mana itu akhir daripada masa mengusap sepatu, kok ternyata sholat duhur belum selesai, maka sholat duhur saya tidak sah. Batal. Terus apa yang diperbuat? Wudhunya belum selesai kok batal? Batal karena selesai masa bolehnya mengusap muzah. Sholatnya batal. Dan terus saya wajib melepas sepatu, tidak perlu wudhu dari awal, cukup saya membasuh sepatu saya. Jadi, karena wudhu saya tadi nggak batal, cuma kan nggak sempurna. Ini sepatu sudah habis waktunya, gitu loh. Habis, waktu rusuhnya itu habis. Maka jam 12, saya harus lepas itu sepatu, kemudian dicuci kakinya, kanan, kiri, tidak perlu wudhu dari awal. Makanya gini tadi, seumpama kita ini hari kemarin hadas jam 12. Nah, sekarang ini biasanya iqomah jam 12 kurang 5 menit. Maka ini seharusnya tadi ketika untuk salat duhur kita sudah wudhu dengan sempurna. Wudhu dengan sempurna, kaki dibasuh, muzah dilepas, pakai sepatu lagi, kemudian baru sholat duhur. Nah, nanti kalau selepas sholat duhur, jam 2 mamanya kita baru hadas, ini memulai lagi 24 jam untuk esok hari. Bukan dihitung dari jam 12, dihitung dari hadas ba'da lubsil khauf, jam 2. Ini orangnya seperti itu. Wasar tuh sekarang syarat-syaratnya boleh mengusap sepatu. Ayul basa bada kamali turin. Jadi sepatu dipakai selepas sempurnanya bersuci dari hadas kecil, hadas besar. Yang kedua satiron mahala fardhihi. Jadi memakai sepatu harus bada kamali taharah,
min hadasil asghar, juga hadas besar. Yang kedua, sepatu harus menutupi bagian yang wajib dibasuh dalam wudhu. Jadi harus menutupi seluruh telapak kaki mulai dari ujung jari, tumit sampai kedua mata kaki. Tahiran, harus suci. 3, yumkinu tiba'ul masyi fihi litaradduti musafirin lihajatihi. Sepatunya bahannya harus kuat. Jadi bahannya harus kuat yang bisa dibuat mondar-mandir oleh orang musafir untuk keperluannya. 4, wakila halalan. Sepatu harus sepatu halal, bukan sepatu hasil gosok. Jadi kalau sepatu ini bahannya itu bahan najis, mamanya kulit babi, kulit anjing, itu walaupun disamakan tetap najis, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi yang pertama menutup seluruh bagian yang wajib dibasuh ketika wudhu. Yang kedua dari bahan yang suci. Yang ketiga bahannya kuat, sehingga bisa untuk mondar-mandir nggak robek, entah dari kulit atau selain kulit. Terus kila halalan. Yang keempat, yang keempat itu bahannya tidak tembus air. Nggak tembus itu maksudnya ketika disiram tidak langsung sampai ke dalam. Disiram itu air tertolak, walaupun nanti lama-kelamaan air itu menyerap terus jadi lembab, itu nggak apa-apa. Tapi yang penting ketika disiram tidak tembus air. Ini diantara syarat keempat. Makanya wala yujizu, tidak mencukupi mansujun, bahan sepatu yang dirajut, la yamna'u ma'an, yang tidak menghalangi air, maksudnya tidak menghalangi air itu maksudnya tembus air. Jadi mansujun, barang yang dirajut yang tidak menghalangi tembusnya air. Wala jurmuqani fil adari, tidak mencukupi jurmuqan. Jadi jurmuk itu sepatu yang double. Sepatu yang double. Lah kalau luarnya sepatu, dalamnya kaos kaki, boleh. Karena kaos kaki itu tidak cukup untuk sebagai ganti muzah, nggak cukup. Jadi kaos kaki dari kain itu nggak bisa dikatakan muzah. Maka supaya bagian dalamnya kaos kaki, luarnya sepatu, yang diusap sepatunya boleh. Jadi bahan sepatu yang mencukupi syarat ya sepatu tentara, termasuk sepatu bot, itu kuli-kuli bangunan, termasuk muzah yang dijual dari kulit itu, yang dijual di India, di Pakistan untuk musim dingin, itu juga cukup. Ya termasuk sepatu-sepatu biasa itu, yang penting sepatu itu menutupi seluruh bagian telapak kaki yang wajib dibasuh ketika wudhu. Lah jurmuk itu maksudnya begini, dua sepatu double. Ini tidak boleh. Karena apa? Karena kalau dua sepatu double dipakai, dia hanya usap bagian atas, sedangkan bagian dalam itu juga sah sebagai muzah. Itu nggak boleh. Dia harus mengusap bagian dalam. Jadi kalau dua sepatu bagian dalam yosah, bagian luar yosah, maka dia wajib melepas bagian luar, yang diusap bagian dalamnya saja. Begitu. Wa yajuzu masbukul qadamin syudda fil asahi. Boleh sepatu yang robek bagian telapak kakinya, tapi sudah dijahit atau diikat pakai tali. Jadi maksudnya ada sepatu itu ada retaknya, ada sobeknya, tetapi sudah diikat pakai kali sehingga rapat kembali, akhirnya menutupi bagian yang sobek dari telapak kaki. Jadi maksudnya akhirnya menutupi bagian telapak kaki, tidak tampak lagi ke telapak kakinya, diikat. Jadi ada sepatu robek kemudian diikat pakai kain, diikat pakai tali, wis kuat. Sehingga tidak tampak lagi telapak kakinya, itu boleh. Wa yusanu masku ala wasfalihi khututon. Sama mengusap bagian atas, bagian bawahnya secara bergaris.
Wa yafi musamma mashin yuhadil fardhu. Cukup apa yang dinamakan mengusap yang sejajar, maksudnya sejajar dengan bagian telapak kaki yang wajib dibasuh ila asfala rijli wa qiba fala alal madhab itu harfuhu ka asfalihi. Jadi perhatikan, ini maksud musannif bagian telapak kaki yang wajib dibasuh, bagian telapak kaki yang wajib dibasuh itu boleh diusap semua, kecuali bagian bawah telapak kaki, bagian tumit. Ditambahkan Imam Nawawi, pinggirnya telapak kaki tidak boleh. Kesimpulannya, yang boleh diusap ini, yang wajib, yang boleh. Yang wajib diusap daripada telapak kaki, nah bagian sepatu adalah bagian atas saja. Jadi bagian atas ini maksudnya apa ya? Di bagian atas, Zahirul Qadam. Zahirul Qadam. Itu yang, ini namanya telapak kaki kan? Ini telapak kaki, maka diusap bawahnya nggak cukup. Diusap tuminya tuh nggak cukup. Diusap ini, pinggirnya nggak cukup. Harus bagian atas. Itu yang wajib. Jadi yang wajib bagian atas bergaris diusap, seret begitu. Sudah, seret. Jangan terlalu tebal. Sekali usap, tidak diulangi 3 kali. Sekali dok. Kayak tayamum. Jadi kalau yang diusap bawah, tumit pinggir, nggak sah. Tetapi secara umum, itu disunahkan untuk diusap. Jadi secara umum disunahkan diusap. Ini saya singkirkan kitabnya dulu. Ini sebenarnya. Ini kaki. Jadi ini kaki kan. Ini kaki. Nah ini pegang begini. Nah ini diusap. Diusap gini, seret. Terus ini kakinya begini. Nah ini sunah. Ini yang wajib. Ini sunah. Nah begini. Seperti ini. Nah, jadi ini yang wajib begini. Ini wajib begini. Nah kemudian yang bawah begini. Ini sunah. Jadi seperti itu. Dah, ini habis. Silakan bertanya. Bertanya sesuai bab boleh. Masih dikit. Selesaikan sekalian. Wala maskali syakin fi baqail muddati. Tidak sah mengusap bagi orang yang ragu-ragu mengenai masih tersisanya waktu mengusap. Baina janaba wajaba tasdidu lubsin. Kalau dia junub maka wajib memperbarui memakai sepatu. Jadi kalau dia junub wajib mandi. Wajib mandi. Dan mengusap sepatu tidak bisa sebagai ganti membasuh kaki ketika mandi. Maka di awal bab yaitu ya juzu fil wudu. Nah gitu. Bolehnya mengusap sepatu hanya di dalam wudu. Maka ketika orang junub, sepatunya wajib dilepas. Dia basuh seluruh tubuhnya. Nah, selesai dia hilang hadas besar, hilang hadas kecil, silahkan dipakai lagi sepatunya. Wa man naza'a wa bituril mas'i. Ini yang saya katakan tadi, contoh salat zuhur tadi. Barang siapa melepas sepatunya, sedangkan dia dalam kondisi suci dengan cara mengusap sepatu, maka selepas sepatu dilepas, ghasala qadamaihi. Dia hanya cukup perlu untuk membasuh kedua kakinya saja. Tidak perlu wudhu secara sempurna. Tetapi wafi qaulin dalam satu pendapat yang lemah, yang tawaddu'u, dia wajib wudhu dari awal. Oke, silakan bertanya. Ada yang bertanya enggak? Enggak ada?
Ada yang tanya enggak? Enggak ada. Enggak ada, lanjut. Babul Ghusli. Jadi kalau kita ya, masih ada? Ada yang tanya enggak? Tadi tak boleh tanya, Ustaz. Tadi terkunci. Lanjut Ustaz. Ya. Siapa tanya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau nanya untuk orang yang daimul hadas tentang khuf ini. Maknanya gimana batalnya itu? Tempat berikutnya aja. Biar nanti kita kumpulkan referensinya dulu. Oh iya, Pak. Insyaallah. Ya. Yang lain. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakirin, Ustaz. Mengenai pakai siwak, Ustaz. Siwak kan sunnah wudhu. Kemudian kalau kita melakukan sunnah wudhu tanpa niat sunanul wudhu kan tak dapat sunnah kan, Ustaz? Ya. Siwak itu kita pakai selepas kita basuh tangan dan baca bismillah atau sebelumnya, Ustaz? Itu ada dua pendapat. Jadi itu di Fathul Mu'in, di Anatul Talibin itu memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan siwaknya itu sebelum mencuci tangan, seperti yang ada di Minhaj ini. Sebagian pendapat mengatakan selepas mencuci tangan, sebelum madmadah. Jadi maka dia mengerjakan siwakan ya niat sunnah gitu loh, niat mengerjakan sunnah. Ini mengerjakan sunnah saja, Ustaz, bukan sunnah wudhu, Ustaz. Jadi Sunnah. dia mengerjakan sunnah saja itu ya sudah cukup. Oh ini memang sunnah Nabi kan gitu kan. Tapi kalau dia ini mau mengerjakan ini ke sunnah wudhu juga lebih baik. Yes, jazakallah, Ustaz. Ya gimana? Minta maaf Ustaz. Masalah pakai stokin. Gimana Apa yang itu? pakai apa? Kaos kaki. Ya. Di waktu kemarin saya keluar itu ada jemaah Mesir. Mesirnya itu dia hanya sapu atas kaos kaki saja. Kaos kaki Itu daripada madzhab Syafi'i tidak boleh, madzhab Syafi'i tidak boleh. Karena kaos kaki itu tidak bisa untuk mundar-mandir dalam safar, itu dipakai yang sobek itu. Jadi nggak kuat itu bahannya. Jadi kalau dia jadi imam apa gimana itu maksudnya wajib mufarakah ataupun bisa kita lintas mazhab atau bagaimana? Kalau dia jadi imam ya kita nggak usah bermakmum sama dia. Oh, Jadi nggak usah bermakmum sama dia. Ini kalau mau tamat seperti itu. Karena ini bahan-bahan yang tidak kuat seperti stocking itu, kaos kaki itu dipakai untuk musa itu kita belum menemukan pendapat yang membolehkan. Jadi selama ini kita belum menemukan pendapat yang membolehkan, sehingga kalau dia wudhu cuma begitu ya nggak sah gitu loh. Nggak sah. Maka dalam hal ini nggak usah bermakmum kepada dia. Jadi kita sholat jamaah sendiri saja gitu. syukran. Jazakumullah khairan katsiran. Yang lain.
Assalamualaikum Ustaz, Dede Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kitab Mughninya Ustaz. Itu perihal cara tangan kiri ketika ngusap khuf. Di sini kan dijelaskan wal yusra ila atrafil asabi min tahtu mufarrijan baina asabi yadayhi wala yadumuha li alla yasira mustawiban lahu. Jadi ada seolah-olah ada jangan sampai merata gitu Ustaz. Itu berarti memang nggak boleh rata gitu Ustaz. Jadi sunnahnya itu memang suruh garis-garis begini, bukan tidak boleh haram enggak. Sunnahnya begini, jangan kamu ratakan. Nanti kalau kamu ratakan, mengusahanya dari basah gitu loh. Berarti Sunnahnya begitu itu. Jadi makanya kalau sunnahnya di garis-garis, sudah kamu kerjakan seperti itu. Jangan diratakan. Kalau kamu ratakan itu makruh. oh gitu Ustaz. Berarti atas bawah itu Ustaz ya? Berarti di garis-garis tuh. Jadi yang setahu saya itu, yang di garis itu cuma atas. Gitu loh. Atas. Kalau yang bawah enggak. Seperti yang saya perhatikan tadi. Telapak tangan begini. Oh gitu Ustaz. Ya, apa lagi? Jazakallah, Ustaz. Ya. Yang lain? Ini dibahas masalah yang ditanyakan tadi di halaman 107. Coba diperhatikan. 107. Di tengah. Kalau yang Mughni, di Mughni diperhatikan itu kalau yang bawa Mughni. Jadi yang cetakan Darul Kutub Ilmiah. Wa syamila itlaquhu ta'imal hadasi kal mustahadati. Wa yajuzu lahu al-mashu 'ala al-khufi 'ala sahih. Jadi itlaknya musannif di dalam masalah bolehnya mengusap sepatu itu mencakup orang yang daimul hadas. Contohnya seperti wanita istihadah. Maka dia boleh mengusap khuf 'ala sahih. Boleh mengusap khuf. Li'annahu la yahtaju ila lubsihi wa la irtifaqi bi ka ghairihi. Jadi karena dia kalau la yahtaju itu bagaimana ini? Ini kayaknya lanya ini nggak ada ini. Karena secara hajat dia juga seperti yang lain. Wa li'annahu yastafidu shalah bi taharatihi fa yastafidul masha aidan. Yang kedua, dengan taharah dia ini dia bisa istifadah mengerjakan sholat. Maka sebagaimana dia istifadah bisa mengerjakan sholat dengan taharahnya, maka juga istifadah dengan mengusap. Ini pendapat yang mu'tamad. Wakila la yajuzu lahu li'anna taharatu dha'ifatun wal masku dha'ifun wa la yudammu dha'ifun illa dha'ifin. Jadi karena taharah dia itu sudah lemah, mengusap ini juga taharah yang lemah. Maka taharah yang lemah tidak. Jadi maksudnya taharahnya daimul hadas ini taharah yang darurat. Bukan taharah yang menghilangkan hadas. Nah, mengusap sepatu juga cara taharah yang lemah. Maka tidak boleh taharah yang lemah digabung kepada taharah yang lemah. Tapi ini pendapat yang lemah. Walal awali ikut pendapat yang pertama bahwa orang yang daimul hadas boleh mengusap muzah lau ahdasa ba'da lubasihi ghaira hadasi daim. Perhatikan. Jadi daimul hadas tadi apa itu namanya?
Dia hadas jam 11. Terus dia membersihkan apa itu namanya jam 11 dia membersihkan kemaluannya, kemudian memakai pembalut, terus dia wudhu. Selepas wudhu, perhatikan, selepas wudhu maka dia memakai sepatu. Nah, selepas memakai sepatu maka dia segera sholat zuhur. Nah, ini contoh. Nah, perhatikan, lau ahdasa ba'da lubsihi, kalau sama dia hadas selepas memakai sepatu, ghaira hadasi daim, selain hadas yang terus keluar, qabla ayyusalliya bi wudu'il lubsi fardon. Perhatikan, qabla ayyusalliya bi wudu'il lubsi fardon, masahali faridotin wali nawafila. Jadi ini contoh yang pertama begini. Dia ini membersihkan kemaluannya. Terus dia pakai pembalut. Kemudian dia wudhu. Nah, selepas wudhu, lalu dia hadas sebelum mengerjakan sholat fardu. Lah daimul hadas itu kan boleh sekali mengerjakan sholat fardu dan beberapa sholat sunnah terserah dia. Maka ketika dia ini, perhatikan tadi contohnya, dia wudhu, selepas wudhu pakai musah. Selepas pakai sepatu, ternyata dia hadas, kentut, sentuhan dengan istri, selain hadas yang terus-menerus. Maka dia boleh mengusap sepatu, dia wudhu mengusap sepatu, kemudian sholat fardu sekali, dan beberapa kali sholat sunnah terserah dia. Ini yang dimaksud. Sehingga sholat biwudu'il lubsi, masahali faridotin wali nawafila. Jadi boleh dia wudhu dengan cara mengusap sepatu untuk mengerjakan satu sholat fardu dan beberapa sholat sunnah terserah dia. Lah poin kedua, wa in ahdasa wa qad shalla bi wudu'i lubsi fardon. Nah, kalau contoh yang kedua ini seperti yang saya contohkan tadi. Jadi dia selepas membersihkan kemaluan, maka dia pakai pembalut, kemudian wudhu, kemudian pakai sepatu. Selepas itu dia sholat fardu. Sudah sholat fardu. Nah, kemudian dia hadas. Hadas selain hadas yang terus keluar itu. Maka kalau dia ingin sholat, boleh wudhu dengan mengusap, tapi sholat yang dia kerjakan hanya sholat sunnah. Nah, jadi kalau wudhu sebelum memakai sepatu, itu sudah dia gunakan untuk sholat fardu. Sekarang kalau dia ingin sholat, boleh wudhu dengan cara mengusap sepatu. Tetapi sholat yang dia kerjakan hanya sholat sunnah. Makanya wa in ahdasa wa qad shalla bi wudu'il lubsi fardhan lam yamsah illa linaflin. Maka dia tak boleh wudhu dengan cara mengusap itu kecuali hanya untuk sholat-sholat sunnah. Li'anna mashahu murattabun ala tuhrihi. Karena wudhu dengan cara mengusap sepatu itu dikaitkan dengan bersucinya. Wa huwa la yufidu aktsara min dzalik. Wa huwa, sedangkan bersucinya orang yang daimul hadas tidak memberikan faedah yang lebih daripada yang disebutkan, yaitu apa? 1 kali sholat fardu dan beberapa sholat sunnah. Jadi di sini wudhu dengan cara mengusap itu ditartibkan, diikutsertakan, maksudnya hukumnya diikutkan kepada taharanya daimul hadas. Jadi kalau dia ini batal, ingin sholat, ya boleh sholat sunnah. Jadi ingin wudhu dengan cara mengusap boleh. Kalau sekedar ingin sholat sunnah, fa'in arada faridatan ukhra, kalau dia menginginkan sholat fardu yang lain, wajib nazul khufi wa tuhrul kamil,
maka wajib baginya mencabut itu khuf, melepas khuf, dan bersuci yang sempurna. Li'annahu muhtisun binisbat ila mazata ala faridatin wa nawafila. Karena dia ada hukum hadas, dinisbatkan kepada yang melebihi yang disebutkan di atas, yaitu apa? Satu salat fardu dan nawafil. Fakanahu la bisa ala hadasin haqiqatan. Fa inna turau la yarfa'ul hadas alal madhab. Amma hadasu ad-daim fala yataju mahu ila istina fiturin. Adapun hadas yang terus keluar maka tidak perlu memulai bersuci illa idza akhara dukhula fi shalat ba'da tuhri li ghairi maslahatiha. Kecuali kalau dia menunda salat selepas bersuci tanpa ada maslahat yang kaitan dengan salat. Wa hadasu yajri, sedangkan hadasnya terus mengalir. Fa inna turahu, ya betul. Kecuali, jadi apa itu namanya? Adapun hadas dia yang terus-menerus itu tidak perlu untuk bersuci, kecuali kalau dia tadi sudah berwudu, kemudian pakai sepatu, lah sholatnya ditunda tanpa ada maslahat. Maka ini bersucinya batal. Ketika bersucinya batal, dia wajib memulai lagi memakai pembalut. Nah, gitu loh. Jadi kalau sudah bersucinya batal, berarti wajib lagi memakai pembalut lagi, membersihkan kemaluannya, pakai pembalut, mengulangi wudhunya. Seperti itu ya. Oke, ada yang tanya lagi? Assalamualaikum Pak Ustaz. Sebenarnya khulasahnya yang saya pahami itu, kalau orang daimul hadas, kan ada dua perincian ataupun ada tiga. Maksudnya kalau dia tadi mana jam 11 kentut katakan, jadi dia pakai khuf, dia basuh kaki, ambil wuduk sempurna, basuh kaki, kemudian pakai khuf. Terus belum masuk waktu zuhur, kentut lagi. Contoh, ataupun contoh isteri, jadi sudah batal, maka boleh langsung sapu atas muzah, boleh solat fardu dan beberapa solat sunat. Kemudian yang kedua, kalau sebentar. Jadi apa itu namanya? Orang daimul hadas itu kan taharahnya harus selepas masuk waktu. Tidak boleh taharahnya sebelum masuk waktu. iya. Jadi ini saya ulangi, taharahnya harus selepas masuk waktu. Jadi mamanya begini, dia yang pertama dulu, ini sudah masuk waktu. Lah kemudian apa itu namanya? Dia membersihkan kemaluan, kemudian dia pakai pembalut, kemudian dia wudhu pakai sepatu. Nah, belum sempat dia sholat fardu, ya. Jadi dia juga berusaha ingin segera mengerjakan sholat fardu. Nah, di sini belum sempat sholat fardu, tahu-tahu hadas. Paham enggak? Iya. Padahal dia juga tidak ingin menunda-nunda itu. Nah, maka di sini dia langsung wudhu lagi, segera wudhu. Nah, dengan cara mengusap sepatu, boleh untuk sholat zuhur dan sholat sunnah. Nah, ini. Nah, adapun kalau dia tadi sudah sholat, jadi selepas wudhu, pakai sepatu, segera sholat, sudah sholat zuhur, nah kemudian terus dia ini hadas. Nah, ini kalau dia belum batalkan sholat sunnah terserah. Kalau dia sudah hadas, maka ingin sholat sunnah, cukup wudhunya pakai mengusap musa. Gitu. Jadi itu hanya boleh dipakai untuk sholat sunnah. Nanti kalau ingin sholat fardu, harus dilepas. Gitu. Nah yang terakhir itu tadi yang kamu contohkan itu langsung terakhir, tidak boleh. Dia ini dicontohkan kayak apa namanya sebelum waktu itu tidak boleh, karena orang daimul hadas itu sholatnya harus selepas masuk waktu begitu. Coba diulangi gimana kamu menyimpulkan? Begini,
apa nih menyimpulkan gini, orang yang mana kalau dia ambil wudu sempurna, dia setelah syarat-syaratnya itu kemudian pakai khuf. Mana setelah masuk waktu ambil wudu sempurna kemudian pakai khuf. Belum lagi contohnya kan kalau lelaki itu kan harus boleh tunggu jemaah. Mana boleh tunggu jemaah, mana imam belum sampai terkentut. Jadi mana terus sapu saja. Jadi dia untuk sembahyang wudu fardu dengan boleh mengusap. beberapa sunat yang mengusap. Terus kalau sudah sembahyang zuhur, kemudian mau salat sunat, kemudian ataupun tunggu baca Quran, kemudian batal wudu, terkentut, maka boleh sapu tanpa buka untuk sembahyang sunat saja. Kemudian yang saya tanyakan ini contohnya, kan lepas sembahyang, katakan lepas sembahyang zuhur, kemudian enggak kentut, enggak batal, enggak datang hadas yang lain. Terus masuk waktu asar. Ni apakah harus kena buka lagi untuk kan enggak kentut, enggak ada hadas yang lain. Apakah itu memang harus satu fardu dan beberapa sunat sehingga maksudnya untuk sembahyang asar harus buka lagi, begitu. Itu persoalannya, Pak. Itu loh, fa'in arada faridatan ukhra wajaba naz'ul khufi wa tuhurul kamilu. Jadi kalau dia mau sembahyang asar, maka wajib melepas sepatunya dan bersuci sempurna dengan cara membasuh kedua kakinya. Jadi pahami? Oh, itu maksudnya masih bukan itu dari tafriq dari wa in ahdasa waqad shalla, Pak. Wa in arada fardatan wajaba naz'ul khuf. Lah iya, yang kamu iskalkan yang mana? Yang iskalnya itu kalau enggak ada hadas. Maksudnya contoh waktu zuhur sudah solat pakai khuf tadi, mana ambil wudu dengan sempurna, terus apa ni pakai khuf, terus dia solat. Maknanya antara waktu zuhur sampai waktu asar enggak ada hadas yang lain. Cuma perhatikan berikutnya. Li'anna mutisun binisbat ila mazata ala faridatin wa nawafila. Jadi walaupun dia ini tidak hadas, belum hadas, itu dilihat untuk apa selain untuk mazata ala faridatin wa nawafila, itu kamu berhadas gitu loh. Jadi orang yang daimul hadas itu taharahnya itu hanya untuk satu sholat fardu dan beberapa sholat sunnah. Jadi kalau taharah kamu sudah dipakai sholat duhur, sekarang mau sholat asar, maka taharah yang tadi kamu kerjakan, entah taharah yang pertama atau taharah yang kedua dengan cara mengusap, itu sama hukumnya. Itu hanya berlaku untuk satu sholat fardu wa nawafila. Jadi taharah yang kedua yang kamu kerjakan dengan cara mengusap itu murattab ala taharatil lubsi. Jadi cuma meneruskan aja gitu loh. Cuma meneruskan. Maka itu hanya bisa dipakai kalau kamu sudah taharatil lubsi sudah dipakai untuk apa sholat duhur, maka taharah yang kedua dengan cara mengusap hanya untuk nawafil saja. Karena itu cuma meneruskan gitu. Nah sekarang kalau mau sholat asar, maka taharah kamu yang dipakai duhur nggak berlaku untuk sholat asar. Nggak berlaku. Makanya fa'in arada faridatan ukhra wajaba nazul khufi wa turul kamil li'annahu muhdisun, karena sekarang dia ini hadas terus gitu loh. Binisbat ila mazata ala faridatin wa nawafila. Jadi apa itu dikaitkan dengan sholat selain duhur dan sholat sunnah yang sudah kamu kerjakan itu, kamu itu hadas gitu. Maka kalau mau sholat asar wajib mengulangi wudunya secara sempurna dengan cara membasuh kedua kakinya. Itu yang dimaksud gitu loh. Jadi taharah kamu
taharah yang dikerjakan di waktu zuhur itu hanya cukup untuk sholat zuhur dan sholat-sholat sunnah di waktu itu. Jadi kalau mau sholat asar, maka taharah kamu yang di waktu zuhur tidak berlaku. Jadi pahami? Ya, maksudnya kalau gitu cuma untuk daimul hadas ni kelonggarannya, rukhsahnya cuma kalau sudah dipakai untuk satu fardu, kalau hadas yang lain datang, itu saja yang bisa ada rukhsahnya, maksudnya untuk sembahyang sunat-sunat yang lain itu maksudnya. Iya. Jadi di sini berwudu dengan mengusap itu hanya melanjutkan wudu yang dikerjakan sebelum memakai sepatu, gitu loh. Jadi wudu dengan cara mengusap itu hanya untuk melanjutkan wudu, hukum wudu yang dikerjakan sebelum memakai sepatu. Itu aja sebetulnya. Karena orang yang daimul hadas itu setiap mau sholat fardu memang harus wudu, gitu loh. Aturannya seperti itu. Jadi pahami ya? Bisa. Jazakumullah. Mana bagi daimul hadas ni tempoh 1 hari untuk orang hadar dan 3 hari untuk nggak berlaku. Jadi berlaku. kesimpulannya ini itu tidak berlaku. Maka dalam di tashil itu juga di sebagian kitab yang lain bahwasanya daimul hadas itu hanya boleh mengusap untuk sholat yang boleh dikerjakan oleh taharahnya daimul hadas, gitu loh. Jadi daimul hadas itu tidak boleh mengusap 1 hari 1 malam atau bahkan 3 hari 3 malam, tidak boleh. Dia hanya boleh mengusap untuk sholat-sholat yang boleh dikerjakan dengan taharah dia. Itu 1 kali fardu dan beberapa sholat sunnah. Makanya kalau taharah yang dikerjakan sebelum memakai sepatu sudah digunakan sholat fardu, sekarang itu kalau dia taharah dengan mengusap sepatu, ya hanya untuk sholat-sholat sunnah saja. Jadi meneruskan itu aja. Satu lagi Ustaz, untuk nawafil itu adakah sebagai contoh dia setelah masuk waktu subuh dia buat apa yang diwajibkan baginya, kemudian solat subuh, kemudian solat sunat subuh, kemudian solat fardu subuh, adakah kalau belum datang hadas yang lain, kentut atau apa, apakah bisa boleh meneruskan sembahyang sunat isyraq atau duha pakai wudu itu? Jadi kalau kita ini ikut kaidah dalam mazhab Syafi'i, ini kan sholat isyraq itu kan sholat muaqqat. Jadi pahami ya? Ya. Sholat muaqqat. Kayak tadi, taharah yang dia pakai di waktu zuhur tidak bisa dipakai untuk sholat di waktu asar, kan gitu kan? Iya. Ya, nah begitu pula di sini. Ini orang yang tadi wudunya selepas masuk waktu subuh, lah kemudian sampai habis waktu subuh, sekarang mau sholat isyraq, maka dia harus memperbarui taharahnya. Jadi harus memperbarui taharahnya. Karena ini waktunya sudah habis, gitu loh. Jadi waktu kaitan dengan waktu subuh itu sudah habis. Waktu isyraq itu punya waktu yang lain, maka kalau dia ini taharah waktu isyraq itu ya taharahnya selepas masuknya waktu isyraq. Nah, begitu itu. Ini mazhab Syafi'i lah ya, seperti itu. Dalam bab ini, dalam mazhab Syafi'i ada ikhtilaf kah ataupun sudah sepakat semuanya? Saya belum mentahqiq itu masalah itu. Terus kalau mana ada waktunya, mana kita lihat kepada waktunya itulah, maksudnya kalau contohnya dia solat di rumah, solat duha kan, kata solat duha di rumah sudah selesai semua, kemudian mau pergi ke masjid. Jadi
Jadi taharah yang dipakai untuk solat Nggak boleh, duha nggak boleh, sunat tahiyatul nggak boleh, masjid. nggak boleh. Jadi dia sholat duha, kemudian masuk waktu duhur, ingin sholat duhur dengan taharah yang dikerjakan untuk sholat duha, nggak boleh. Iya. Dia harus mengulangi taharahnya. Jadi daimul hadas itu harus taharahnya selepas masuk waktu sholat. Cuma ini kan ada permasalahan di Pondok Putri. Kemarin ada yang tanya, itu kalau anak-anak yang istihadah atau keputihan diwajibkan taharah sholat maghribnya harus badal adzan, itu akan kerepotan. Maka ya ada satu pendapat itu yang saya nukil di Tashil di dalam bab ini juz 1 itu, saya ingat ini baru ingat. Ada satu pendapat yang membolehkan taharahnya dikerjakan sebelum masuk waktu sholat. Itu qaul mazhab Syafi'i itu, Pak. Sebentar. Saya cek dulu. Taharah daimul hadas. Nah ini. Sebentar. Masih syurut. Nah ini. Yang kelima, syarat sahnya taharah ma'rifatu dukhuli waqti shalah lidaimil hadas kalisil bal wal madhi wa kal mustahadati li'anna taharata taharatu daruratin wa la darurata qabla dukhuli shalah fala yatawadda li fardin aw nafin muaqqat qabla dukhuli waqtihi wa li salati janazatin qabla ghusliha wa li salati tahiyatil masjid qabla dukhulihi wali rawati bil mutakhira qabla fi'lil fardhi khilafan lil Imam Abi Hanifah. Jadi ini di luar mazhab Syafi'i. Jadi yang membolehkan itu adalah Imam Abu Hanifah. Yang membolehkan Imam Abu Hanifah. Di mazhab Syafi'i enggak boleh sampai ini untuk sholat rawatib umpamanya itu dia kondisi hadas lah ya, kondisi hadas. Untuk sholat rawatib mutakhirah ini ya wudunya harus selepas sholat fardu kalau dia kondisi hadas. Ini agak berat memang. Fala yatawadda li fardin aw nafilin muaqqat qabla dukhuli waqtihi. Untuk sholat fardu, sholat nafil mutlak tidak boleh wudu sebelum masuk waktunya. Kalau untuk sholat jenazah juga harus selepas mayit dimandikan. Untuk sholat tahiyat, maka ini tidak boleh wudunya sebelum masuk masjid. Dan untuk rawatib mutakhirah tidak boleh wudunya itu sebelum sholat fardu. Khilafan lil Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah membolehkan. Ada yang tanya? Bisa dipahami ini? Khilafan Abi Hanifah itu apakah untuk sunat rawatib
ba'dal Semua, salat. semua. Jadi membolehkan apa itu wudunya itu sebelum masuk waktu. Ini memang berat ini, dalam madzhab Syafi'i agak berat. Terus bisa nggak kita itu kalau untuk orang yang agak berat itu maksudnya Nah, kerepotan itu, kalau kamu tidak usah ditanyakan itu, boleh taklid itu boleh saja. maksudnya kalau hanya taklid bab wudu saja. Tapi dalam bab solat, rukun-rukun solat, perkara membatalkan solat enggak. Wudu dengan sholat ini perkara yang sudah beda babnya. Dua qadiyah. Jadi wudu ya bab wudu. Wudu itu satu paket. Tata cara syaratnya, kemudian terus tata cara mubtidatul wudunya. Maka itu hanya bab wudu saja gitu. Kalau sholat sudah qadiyah yang lain. Jadi antara sholat dengan wudu itu beda madzhab, itu bukan talfik. Ini sudah qadiyah yang berbeda. Jadi satu paket itu mana kita harus tahu wudunya mazhab Hanafi dan perkara yang batalkan wudu mazhab Hanafi gitu. Itu kalau mau ikut aturan yang semestinya begitu. Tetapi urusan bab begini kalau orang suruh semua sah wudunya, sah membatalkannya ikut mazhab Hanafi, ini saya kira ya juga terlalu memberatkan gitu. Berat. Makanya talfik itu sendiri itu juga ada sebagian ulama membolehkan gitu loh. Maksudnya kita paling kurang itu wudunya itu harus ikut mazhab Hanafi. Iya. Jadi kita taklid mazhab Hanafi di dalam cara wudunya seperti itu. Minimal mengusap dan juga cara bagian-bagian yang membatalkan wudu juga taklid mazhab Hanafi. Ini kalau mau tidak talfik gitu loh. Tetapi talfik itu sendiri itu ya sebagian ulama membolehkan karena dalam kondisi seperti ini betul-betul berat gitu loh. Kita menghindari kondisi seperti ini, kita harus persis semua wudu dan membatalkan wudu semua pakai mazhab Hanafi. Ini bukan perkara ringan. Ini dibahas saja sudah berat, diamalkan tambah berat, begitu loh. Bisa dipahami ya? Iya, iya. Jadi nggak usah terlalu ekstrim dalam bab ini, longgar saja gitu loh. Iya. Ya. Jazakumullah khairan katsiran. Oke, yang lain. Sudah bebas, Ustaz, pertanyaannya? Bebas. Begini, Ustaz. Tadi kan ada tanggapan dari Imam Nawawi la aslalahu untuk akbo. Ini kemudian tadi ada kelonggaran ya asal tidak dinisbatkan kepada Nabi. Nah, bagaimana Ustadz kalau kita menemukan satu redaksi yang dinisbatkan kepada Nabi, misal Fadilah memuliakan orang belajar, itu yang masyhur. Tetapi ketika dicek, Ibnu Jauzi mengatakan ini tidak sah dari Nabi Muhammad SAW. Apakah itu masih kita nisbatkan, Ustaz? Setelah ada takhrij seperti itu. Kalau kami ingin, jadi kamu itu apa namanya? Yang kamu tanyakan memuliakan siapa? Gini, yang hadis itu man akroma aliman, terus seolah-olah pahalanya gini. Terus yang man akroma muta'aliman, pahalanya seperti ini gitu saja. Itu di Qadhi Husain dinisbatkan kan kepada Nabi. Tapi Ibnu Jauzi mentahqiq itu tidak sah dari Nabi gitu. Karena ada perawi yang dicela. Kalau kamu membaca kitab Al-Mawdu'at karya Ibnu Jauzi itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu. Ibnu Jauzi ditulis itu yang kitab apa ya? Kemarin. Al-Mawdu'at. Ya. Kemarin itu saya baca di Al-Mawdu'at.
Kitab apa? Jadi Ustaz nih, Al-Ilal Al-Mutanahiyah fil Ahadis Al-Wahiyah. Jadi gini, kalau masalah menilai hadis, jadi ini ada dua ulama bermadzhab Hambali. Terkadang orang itu menganggap itu satu orang, padahal itu apa tuh namanya? Berbeda. Yaitu Ibnul Jauzi dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kayak Ibnul Jauzi ini adalah hidup tahun 500-an Hijriah, itu ulama termasuk tokoh daripada mazhab Hambali. Ini Ibnul Jauzi. Nah, kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu muridnya Ibnu Taimiyah. Nah, sekarang ini kalau Ibnu Jauzi menilai hadis itu, hadis ini, maka penilaian itu sampai tingkatan maudhu apa sekedar hadis dhaif. Dan kalau hadis itu sebatas hadis dhaif, selama tidak sangat dhaif, tidak sampai tingkatan maudhu atau syadidat dhaif, gitu, boleh dipakai dalam fadhailul a'mal. Boleh dipakai dalam fadhailul a'mal. Selama hadis itu sekedar dhaif, tidak sampai tingkatan maudhu, hadis palsu, juga tidak sampai tingkatan yang sangat-sangat lemah, maka boleh dipakai untuk fadhailul a'mal, dengan syarat kita tidak berpegang kepada hadis itu, tapi berpegang kepada hadis-hadis yang lain yang umum, yang menyatakan mengenai masalah bab ini, yaitu kemuliaan ahli ilmu dan kemuliaan orang-orang yang belajar ilmu agama. Kemuliaan ahli ilmu, kemuliaan ahli ilmu agama, kemuliaan orang yang belajar agama, itu hadis yang sahih kan banyak gitu loh. Jadi hadis sahih itu banyak. Dan makanya kalau ada satu hadis umpamanya itu dianggap dhaif, lah maka kita amalkan, selama itu bukan maudhu lah ya. Kita amalkan hadis itu sekedar ya sebagai pendukung gitu loh, sebagai pendukung, tapi dasar kita mengamalkan adalah hadis yang sahih gitu loh. Makanya ini kalau masalah hadis dinilai dhaif atau nilai maudhu, maka ini perlu kita referensi yang lain. Apakah semua ulama sudah sepakat ini hadis maudhu kan gitu kan? Apakah sudah sepakat? Kalau memang sekedar dhaif, ya boleh dipakai untuk fadhailul a'mal yang sebagai dasar hukum, bukan hadis itu. Ini sekedar penguat saja, sebagai dasar hukum memakai hadis yang sahih gitu loh. Jadi pahami ya. Terus ini Ustaz, kok kayak Qadhi Husain itu, apakah beliau ketika menulis hadis tidak diteliti dulu sanadnya, atau memang pandangan Qadhi Husain sama itulah pernyataan kamu yang bablas. Kamu jangan sesekali bicara begitu itu. Qadhi Husain itu jauh hidup sebelum Ibnul Jauzi. Jadi inilah bahasa orang salafi gitu loh. Jadi Qadhi Husain ini juga faqih, juga ngerti hadis gitu loh. Jadi makanya ketika beliau mengambil hadis itu, ya sudah kita ikut Ibnu Husain, kamu gak usah pakai Ibnu Jauzi. Kamu jadi Wahabi nanti. Ini pernyataan itu mulut-mulutnya orang Wahabi seperti itu. Sampai menganggap yang Ghazali itu nggak ngerti hadis, gitu loh. Jadi Imam Ghazali itu nggak ngerti hadis, sehingga mencaci Imam Ghazali. Ini kan gaya-gaya orang salafi gitu. Padahal ulama-ulama yang ilmunya itu tidak diragukan, sekali Imam Dzahabi, Imam Qostolani, Imam yang itu memuji-muji Imam Ghazali. Tetapi ini orang-orang sekarang yang tidak mengenal siapa Imam Ghazali,
terkadang malah mencaci maki yang mengatakan Imam Ghazali kapat yang ngerti hadis gitu, itu kan masya Allah. Pokoknya kamu kalau ngaji bab ini, kamu dengarkan, kamu baca penilaian-penilaian orang-orang yang ikut apa itu, ikut alusunah lah gitu, ikut alusunah. Gak usah dengerin itu channel-channel orang Wahabi, penyakit tok itu, penyakit tok. Iya Ustaz. Kemarin ini lihat di Instagram banyak itu diserang kajian-kajian orang Wahabi itu berdosa itu. Kajian-kajian yang isinya merendahkan para a'immatul madzhab, kajian-kajian yang merendahkan para sufi, yang merendahkan orang-orang ulama fuqaha, itu tuh dosa semua itu, gak usah didengar itu. Jadi makanya itu bahasa kamu apakah kau diusan nggak ngerti lah, itu sudah berbau Wahabi begitu itu sudah. Jadi makanya apa itu orang ulama para fuqaha itu mereka juga memiliki penilaian hadis gitu loh. Memiliki penilaian hadis, mereka juga punya sanad kan gitu kan. Nah itu termasuk dalam itu ulama-ulama apa itu kayak dalam kitab Maudhu'at atau apa itu, dalam menilai maudhu itu terlalu ekstrim di situ. Jadi kalau kita membaca kitab Al-Maudhu'at, jangan langsung dibaca maudhu'atnya, kamu baca juga sarahnya ala Aliul Masnu'at yang ditulis oleh Imam siapa itu, Imam Suyuti rahimahullah. Jadi kita ini hal yang begini ini, saya juga saat ini urusan hadis juga tidak terlalu mendalam gitu loh. Maka kalau urusan hadis ya kita tidak terlalu banyak menilai, yang penting kalau itu sudah dibahas oleh para ulama-ulama mustahidin. Jadi Qadhi Husain ini masya Allah itu juga pakar dalam masalah ini gitu loh. Makanya kalau sudah dipakai oleh salah satu ulama mujtahidin, sudah kita nggak usah terlalu berkomentar gitu loh. Jadi karena banyak fuqaha itu ya memakai satu hadis terkadang itu dhaif gitu loh, terkadang itu dhaif. Lah sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, kita harus tahu salah satu metode istimbatnya Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan al-hadisu dhaif ahabbu ilayya min ara'ir rijal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan hadis dhaif lebih aku sukai daripada pendapat siapapun. Jadi selama hadis itu tidak maudhu, hadis itu dhaif, itu kata Imam Ahmad bisa dipakai gitu loh. Lebih aku sukai daripada pendapat siapapun. Makanya kalau sudah bicara mengenai sanad hadis, kamu jangan hanya membuka itu kitabnya Ibnul Jauzi, kitabnya siapa itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, gitu. Tapi harus kita buka apa itu kitab Jarh wa Ta'dil yang lain, harus kita buka semua. Kalau kamu hanya membuka satu kitab, apalagi kitab sandarannya orang Wahabi, langsung menyimpulkan, nah ya jadi Anda itu pengikut Nasiruddin Albani semua nanti gitu. Jadi makanya kalau urusan menilai hadis lah ya. Jadi kalau urusan menilai hadis, kamu jangan hanya buka satu kitab, apalagi kitab-kitab yang dipakai orang-orang Wahabi, nanti rusak semua itu. Jadi harus kita buka rujukan-rujukan yang lain. Maka ya termasuk Kutubus Sittah. Nah, dilihat itu dalam Kutubus Sittah, penilaian Imam selain Bukhari Muslim, penilaian Imam Abu Dawud, dalam Abu Dawud itu selama beliau tidak menyatakan dhaif, itu hadis bisa dijadikan sebagai hujjah. Penilaian Imam Tirmidzi, penilaian yang lain juga Imam Nasa'i, maka perlu dilihat, jangan hanya merujuk pada satu kitab gitu loh. Apalagi kitab itu kitabnya sandaran orang-orang Wahabi, sudah. Ya Ustaz, jazakallah. Alhamdulillah. Cukup ya? Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.